Terima kasih Anda masih di Gelar Perkara. Saudara, kedua terdakwa pembunuhan berencana lainnya, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga akan menjalani sidang amar putusan pada pekan depan. Terakhir dalam sidang duplik, kedua terdakwa tetap bersikeras tidak mengetahui adanya pembunuhan berencana yang dibuat sang atasan Ferdy Sambo. Berikut ulasannya untuk Anda. Saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan, apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Tak hanya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang tengah menanti sidang putusan dari majelis hakim, supir pribadi dan juga ajudan keduanya, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal juga menanti hal yang sama. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa ikut serta dan terlibat serta berperan dalam hilangnya nyawa Yosua. Keduanya dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman 8 tahun penjara. Lalu bagaimana nasib dari keduanya pada akhir persidangan ini? Dalam konstruksi perkara tewasnya Yosua, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf didakwa oleh jaksa penuntut umum bersama-sama turut dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf memiliki peran masing-masing dalam peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua. Ricky Rizal dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena terlibat dalam pengamanan senjata dinas milik Yosua, mulai sejak di Magelang hingga setibanya di Jakarta. Jaksa penuntut umum juga menilai Ricky Rizal berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap Yosua sebelum terjadinya penembakan. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Ricky Rizal Wibowo jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak, willen, dan pengetahuan atau weten yang dimiliki terdakwa, dan adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu karena terdakwa memiliki rentang waktu yang panjang untuk berpikir atas semua tindakan dan perannya, dan memiliki rentang waktu yang panjang untuk memastikan akibat dari perbuatan tersebut, yaitu dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 di Rumah Magelang dengan melucuti senjata api jenis HS nomor seri H23301 milik korban, dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di Rumah Saguling. Terdakwa sudah memiliki pengetahuan dan kehendak untuk mendukung rencana pembunuhan yang didengarnya langsung dari saksi Ferdy Sambo yang memiliki ide atau keinginan untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara ditembak menggunakan senjata api. Lalu terdakwa dengan sengaja telah memuluskan rencana saksi Ferdy Sambo tersebut dengan tidak menolak untuk memanggil, tetapi sengaja tetap mendatangi secara fisik dan memberitahukan kepada saksi Richard agar datang menjumpai saksi Ferdy Sambo ke lantai 3 untuk diminta melaksanakan kehendak dan rencana saksi Ferdy Sambo menembak dan membunuh korban. Dalam pembelaannya, Ricky Rizal menyebut tidak mengetahui terkait rencana pembunuhan terhadap Yosua. Ricky Rizal menyangkal keterlibatannya dalam mengamankan senjata milik Yosua yang berkaitan dengan rencana pembunuhan. Berdasarkan pada keterangan saksi Bapak Ferdy Sambo, Ibu Putri, Om Kuat dan Susi yang menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa saya telah mengamankan senjata milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Ricky Rizal menyebut tidak mengira keberadaannya di Jakarta untuk mengantar Putri Chandrawati membawa dirinya ke pusaran perkara pembunuhan Yosua. Saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan, apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Ricky Rizal menyebut dirinya hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Ia mengungkapkan bahwa sehari-hari bertugas di Magelang, Jawa Tengah untuk mendampingi anak-anak Ferdy Sambo yang bersekolah di sana. Ricky Rizal menyebut ia tak seharusnya berada di Jakarta karena berencana kembali ke Magelang setelah sesampainya di Jakarta mengantar Putri Chandrawati. Namun, jaksa penuntut umum menilai Ricky Rizal bersalah lantaran dianggap tahu dan memuluskan rencana Ferdy Sambo untuk membunuh Yosua.
Ricky Rizal yang telah mengetahui dan menolak rencana Ferdi Sambo untuk menembak Yosua melakukan pembiaran. Ferdi Sambo memanggil dan memerintahkan Richard Eliezer. Jika memang harus diawasi, maka semestinya saya tidak boleh melepaskan pengawasan saya ketika di Saguling saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dari semua keterangan saksi tidak ada yang saya perintah atau saya minta tolong untuk mengawasi keberadaan almarhum Yosua di Saguling. Dan terakhir di rumah Duren 3, ketika kami tiba dan semua turun dari mobil serta terlihat di CCTV yang sudah diputar di pengadilan, saya tidak pernah sedikit pun selalu memperhatikan gerak-gerik dan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sejak awal Ricky Rizal mengatakan bahwa ia tidak mengetahui rencana Ferdi Sambo. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya berada di waktu dan tempat yang salah. Namun meski begitu, jaksa penuntut umum tetap menilai bahwa Ricky Rizal terlibat dan juga berperan dalam hilangnya nyawa Yosua, lantaran melakukan pembiaran dan juga memuluskan skenario Ferdi Sambo. Ricky Rizal juga diduga tahu atas pertengkaran yang terjadi antara Yosua dan juga Kuat Ma'ruf yang terjadi di Magelang, yang diduga menjadi awal dari perkara ini. Sementara tersangka lainnya, Kuat Ma'ruf yang diduga mengetahui kejadian yang disebut pelecehan di Magelang. Sebelumnya sempat terlibat pertengkaran dengan Yosua, membawa sebilah pisau sejak di Magelang hingga di Jakarta, yang digunakan untuk berjaga-jaga membackup pasangan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Bahwa benar korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati di lantai 2 rumah Magelang dan diketahui oleh terdakwa Kuat Ma'ruf sehingga terjadi keributan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang mengakibatkan terdakwa Kuat Ma'ruf mengejar korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan sebuah pisau dapur. Disimpulkan dari keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, keterangan saksi Putri Chandrawati, surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708-pen-sit-2020-PN Jaksel tanggal 29 September 2022. Bahwa benar saksi Putri Chandrawati menelpon saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di sekitar Masjid Alun-Alun Kota Magelang agar saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo kembali ke rumah Magelang karena mengetahui adanya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan terdakwa Kuat Ma'ruf. Meski tidak terlibat langsung dalam penembakan Yosua, jaksa penuntut umum mengungkap peran Kuat yang menutup jendela rumah dinas Ferdi Sambo untuk meredam suara tembakan dan menutup akses keluar dari rumah tersebut. Di mana saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf sedang menutup balkon lantai 2 yang kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf mendengar adanya suara tembakan kemudian tiarap. Keterangan saksi Rizal Samuel dan saksi sulap abu tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Beni Ali dan saksi Susanto Haris dari Provos bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong saat terdakwa Kuat Ma'ruf menjawab bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf tidak melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga berdasarkan keterangan saksi Rizal Samuel, saksi sulap abu, saksi Susanto Haris, dan saksi Beni Ali yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli poligraf yakni Aji Febrianto Ar-Rasyid, dapat dinilai bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf terlibat dalam perencanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang saat kejadian penembakan berada di lokasi kejadian tidak berusaha menghentikan rencana Ferdi Sambo. Dianggap oleh jaksa penuntut umum sebagai bentuk keterlibatan dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Kini, keduanya tengah menanti putusan hakim yang akan dibacakan pada Selasa 14 Februari mendatang. Namun, saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti
Saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan, saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Jika Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati akan menjalani sidang vonis pada Senin nanti, maka setelahnya Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf juga akan menjalani sidang vonis atau sidang putusan pada Selasa 14 Februari nanti. Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal yang sejak awal mendukung setiap keterangan Ferdi Sambo, tampaknya hingga akhir persidangan tetap memberikan loyalitas dan juga mendukung setiap keterangan yang Ferdi Sambo berikan. Ferdiska Ananda, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.